yang rekam ya? Oke, udah. Sip. Sudah Bu, sudah saya rekam. Makasih. Kita mulai, Kak. Boleh. Udah lewat. Jelas nggak suaranya? Jelas nggak suara kakak? Jelas kok, jelas. Kak, aku Kak, jelas. Bentar ya, besarin dulu. Bentar, tutup pintu. Biar kondusif. Aku ada gangguan nggak Kak, suaranya? Enggak. Ada kedengaran nggak nelpon? Enggak ada. Enggak. Oke. Aman. Oke. Nanti kalau ada gangguan bilang ya Kak. Sip. Oke, kita mulai. Aku jadi coaching ya Kak. Oke. 1, 2, 3, go, action. Selamat siang Bu Dian. Selamat siang Bu Hotma. Apa kabar Bu Dian? Baik, sehat. Bagaimana kabar Bu Hotma hari ini? Sama Bu Dian, puji Tuhan sehat. Baik Bu Dian, kira-kira yang menjadi tujuan pertemuan kita hari ini apa ya Bu Dian? Ada beberapa kendala saya nih Bu Hotma berkaitan dengan tanggung jawab siswa. Tanggung jawab ya. Dalam proses pembelajaran saya di kelas Bu. Oh, pembelajaran tanggung jawab tentang pembelajaran gitu ya. Kalau boleh tahu nih Bu Dian, seperti apa ya sekarang kondisi tanggung jawab ini gitu? Seperti apa di sekolah Bu Dian? Sehingga ini harus kita bicarakan gitu. Iya, sebenarnya masalah ini nih kayaknya udah berlarut-larut saya rasa berkaitan dengan hal ini. Tanggung jawab anak dalam mengerjakan pekerjaan rumah ataupun PR. Jadi kita kan kalau sebagai guru, mungkin khususnya saya, mungkin ada something beberapa waktu tuh memberikan pekerjaan rumah kepada anak, tetapi mereka ini tidak mengerjakan dengan berbagai macam alasan begitu Bu. Oh, berarti kondisinya sekarang ini adalah siswa Bu Dian itu tidak mengerjakan PR dan itu merupakan tanggung jawab anak gitu ya Bu ya. Iya. Sementara Ibu memberikan PR itu adalah supaya memperkuat lagi pengetahuan mereka seperti itu ya Bu ya. Tapi tidak dikerjakan. Dari masalah ini Bu, dari yang dialami seperti ini, kira-kira Bu Dian sudah membayangkan nggak atau sudah merencanakan seperti apa solusi atau pemecahan masalah ini ya Bu? Dengan kondisi yang seperti itu sempat terkadang berpikir, aduh kenapa ini dikasih PR kok anak-anaknya nggak mengerjakan gitu. Jadi akhirnya mungkin ada satu waktu saya coba PR yang tadinya akan saya berikan, akhirnya saya minta anak-anak untuk mengerjakan lagi di sekolah dengan bimbingan dari saya. Jadinya pekerjaan sekolah gitu, bukan pekerjaan rumah gitu. Iya, Dan ternyata itu berhasil, mereka mengerjakan dengan baik hal itu gitu. Kemudian jika pun saya memberikan PR Bu, mungkin saya harus lebih melakukan monitoring ataupun lebih intens gitu komunikasinya, seperti mengingatkan, seperti kayak memberikan semangat, ayo dikerjakan, seperti itu Bu. Oh, jadi mungkin saat ini Bu Dian berpikir atau menemukan solusi kalau PR itu diganti jadi pekerjaan sekolah saja, supaya Bu Dian bisa memantau juga di sekolah seperti itu ya Bu ya. Iya. Dan Bu Dian tadi sudah melakukannya beberapa lama dan ternyata cukup berhasil gitu ya Bu Dian ya. Iya, ternyata berhasil. Ya bagus juga sih Bu Dian, artinya solusinya pun tidak ada yang merugikan siapapun juga, justru membantu mereka jadi lebih berkembang seperti itu ya Bu Dian. Kalau boleh tahu nih Bu Dian, apakah hanya Bu Dian yang melaksanakan itu atau menggandeng teman-teman lain mungkin? Saya sempat melakukan seperti yang saya lakukan dengan Bu Hotma, mungkin saya berdiskusi gitu, kemudian saya menanyakan sama mereka apakah mereka juga mempunyai kendala, ternyata memang kendalanya itu sama gitu. Jadi dan kami juga melakukan komitmen bahwa
solusi tersebut ternyata ampuh untuk dilakukan gitu. Oh, jadi guru-guru lain juga sudah mulai juga melakukan hal seperti itu dan ternyata menunjukkan hasil yang sama juga. Iya. Anak-anak bisa mengerjakan dan sudah kelihatan gitu perubahan ke arah yang lebih baik gitu ya Bu Dian ya. Iya, alhamdulillah sudah kelihatan dan saya pun saya dan anak-anak di kelas itu merasa nyaman dan senang gitu. Oh iya, betul. Ini Bu Dian, kalau misalnya ini kan udah Bu Dian rancang nih kira-kira seperti itu solusinya dari Bu Dian dan juga teman-teman rekan guru yang lain. Kira-kira untuk kedepannya nih Bu Dian seperti apa rencana aksinya atau tanggung jawab yang akan dilakukan oleh Bu Dian dan juga rekan guru supaya solusi yang sudah dipikirkan oleh Bu Dian dan guru-guru tadi bisa berjalan dan berkesinambungan teruslah gitu. Jadi bukan hanya saat ini saja seperti itu. Tentu kita lebih menguatkan keyakinan kelas yang pasti mengenai rasa tanggung jawab. Itu yang harus disepakati antara guru dan siswa. Yang kemudian kami bersama rekan guru mungkin lebih baik kayak diskusi musyawarah berkaitan dengan pengetatan keyakinan kelas tersebut. Kemudian monitoring, evaluasi, dan pemantauan apakah solusi yang kami lakukan tadi itu bisa berjalan dengan lancar dan terus berkesinambungan dilakukan gitu sehingga harapan dan tujuan kami tentang peningkatan tanggung jawab peserta didik ini bisa tercapai gitu Bu. Oh betul ya Bu Dian, paham. Berarti di sini Bu Dian dan rekan-rekan sudah sepakat nih ya dan juga membuat kesepakatan kelas atau keyakinan bersama-sama dengan siswa bahwa PR itu mungkin untuk saat ini ditiadakan tapi tetap diganti. Nah, yang sama tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan siswa diganti dengan metode PS atau pekerjaan sekolah. Berarti anak-anak mengerjakannya di sekolah dan juga dipantau atau dibimbing langsung sama gurunya masing-masing. Dan itu juga sudah dijalankan untuk beberapa lama ini dan menunjukkan hasil yang cukup baik juga dan respon yang baik juga dari rekan-rekan guru sama siswanya juga begitu ya Bu ya. Dan mudah-mudahan ya apa yang sudah Ibu dan rekan-rekan lainnya sudah susun, sudah sepakati bisa dijalankan dengan baik dan juga menghasilkan perubahan yang ke arah yang lebih positif. Baik, terima kasih Bu Hotma. Perasaan saya saat ini lega akhirnya dengan adanya diskusi seperti ini saya bisa menemukan solusi yang sebenarnya udah ada cuman akhirnya timbul lebih semangat lagi gitu untuk mencapai tujuan yang ingin saya capai. Ya, saya senang juga mendengar Bu Dian seperti ini bisa membuat atau menemukan solusi untuk kendala atau hambatan yang Bu Dian temukan selama pembelajaran. Semoga nanti Bu Dian dan rekan lainnya bisa melaksanakan dengan baik ya Bu Dian. Iya, terima Sampai kasih. bertemu di lain waktu Bu Dian. Terima kasih. Iya. Bye-bye. Oke, lanjut. Aduh, aku nih. Terus, lanjut ya. Tunggu Bunda sebentar. Nah, oke. Kakak lagi ya, Ma? Oke. Jelas suaranya kan? Jelas. Halo, selamat siang Bu Hotma. Selamat siang Bu Dian. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa Bu Dian. Gimana dengan Bu Dian? Alhamdulillah, selalu sehat. Semoga kita selalu sehat ya Bu. Benar. Bu Hotma, boleh saya minta waktunya sebentar untuk mengobrol? Boleh Bu Dian. Iya. Ya. Kira-kira dalam diskusi kita ini apa yang ingin Bu Hotma bahas dalam percakapan kita? Ini sih Bu Dian, kemarin itu saya sudah terus-menerus di pikiran saya gitu, di hati saya ini masalah tentang tanggung jawab anak-anak. Kebetulan saya kan mengajar di SMK nih Bu Dian, sama ya dengan Bu Diannya SMK. Jadi sudah tahu betul ya kalau di SMK itu kompetensinya itu terutama ialah di bidang tanggung jawab itu ya harus ditunjukkan benar-benar. Jadi mungkin itu yang saya ingin bicarakan. Jadi saya ingin menemukan solusi
untuk anak-anak saya yang masih sampai saat ini masih kurang tanggung jawabnya dalam hal mengerjakan tugas atau menyiapkan praktek-praktek di ruang praktek masing-masing seperti itu. Baik, baik. Sangat bisa saya pahami, Bu Hotma, itu juga yang kami rasakan, sebagai kita guru SMK. Jadi, Betul. tanggung jawab ini sangat penting, apalagi nanti akan kita lepaskan anak untuk magang kan, Bu. Benar. Jadi, dalam tangkapan yang saya ambil, percakapan kita ini bertujuan untuk meningkatkan tanggung jawab dari, siswa-siswanya Bu Hotma ya. Benar. Dalam diskusi ini Bu, kira-kira apa sih Bu yang ingin Ibu capai dan Ibu harapkan? Mungkin yang saya harapkan itu ya adalah anak-anaknya itu bisa bertanggung jawab. Mungkin saya bisa ceritakan ya Bu kondisinya seperti apa di sekolah Boleh saya. Ibu, apa Jadi permasalahannya? kita itu ada prakteknya untuk reproduksi, itu Mhm, jadwalnya di hari Senin sama di hari Rabu. Jadi mhm, di awal itu kita sudah kasih tahu juga ke anak-anak kalau jadwal produksi itu sebaiknya datang lebih awal. Meskipun mhm, nanti jam waktunya sekolah itu normalnya itu dimulainya jam 7.30, tapi karena iya, ada tapi karena jadwal produksi itu kita maunya lebih awal, dan kita sudah sepakati lebih awal. Kalau bisa jam 7 itu kita sudah mulai menyiapkan mhm, bahan-bahan untuk produksi seperti itu tadi. benar, Nah, itu satu. Kemudian yang setelah di dalam ruang praktek itu seringkali peralatan atau perlengkapan yang digunakan itu sering tidak dikembalikan pada tempatnya setelah selesai dipakai. Jadi itu mhm, dari situ kan kelihatan tuh kalau tanggung jawab anak-anak itu belum belum ada gitu ya. Karena mhm, masih sampai sekarang itu anak-anak masih banyak yang datang ke sekolah itu sesuai kesepakatan kita tidak tepat. Bahkan ada yang terlambat 7.30 lebih datangnya. mhm, Nah, itu mhm. mengakibatkan uh, kita jadi lembur produksinya jadi lama karena menyiapkan untuk bahan-bahannya, menyiapkan semuanya itu jadi lama seperti itu. Iya, mungkin, saya tangkap Ibu, berarti berkaitan dengan tanggung jawab ini, hambatan yang Ibu hadapi itu ada karena waktu siswa yang datang mungkin terlalu siang, jelas ini disiplin dan tanggung jawabnya ini nggak ada sama sekali. Benar. Kemudian kendala mereka bahkan saat praktek tadi ya, Bu, ya, mereka, setelah selesai tidak meletakkan barang-barang pada tempatnya, karena kalau di SMK tuh ya Bu, memang perlu, kita selesai memakai peralatan, supaya untuk besok kita tidak mencari-cari lagi kan Bu, setelah Betul. dibersihkan, kita letakkan lagi di tempatnya. Itu memang memerlukan, rasa tanggung jawab yang penuh dari siswa-siswi kita ya Bu ya. Kemudian Bu, kira-kira, adakah solusi yang mungkin bisa Ibu, apa, Ibu lakukan dalam menghadapi permasalahan yang terjadi di sekolah Ibu tersebut? Mungkin seperti ini Bu, karena tadi kan berkaitan dengan perlengkapan praktek tuh. Jadi karena itu berkaitan dengan tanggung jawab, jadi sebelum hari H kita Mhm, laksanakan praktek, jadi kita sudah meminta anak-anak untuk menyiapkan perlengkapannya atau peralatan yang dibutuhkan untuk besok gitu. Jadi mhm, mereka tempatkan di meja masing-masing untuk besok mhm, mereka pakai. Jadi waktu untuk menyiapkan itu sudah dilaksanakan hari ini, jadi besok bisa langsung praktek. Kemudian mhm, supaya barang itu juga kembali ke tempatnya masing-masing, kita cek mhm, lagi nantinya. Barang siapa yang memang sudah kembali ke tempatnya masing-masing, kita cek masing-masing. Jadi kelihatan tuh siapa siswa yang memang benar-benar kurang mhm, bertanggung jawab atau sudah melaksanakan tanggung jawabnya seperti itu. Kalau mungkin mhm, untuk produksinya mungkin karena mereka juga tidak bisa datang, mungkin tak kendala lain, apakah ada mhm. yang mengantar adik dan sebagainya, kita juga tidak bisa paksakan cepat-cepat datang. Jadi mungkin bisa kami lakukan menyiapkan bahan-bahan dan perlengkapan sama juga sebelum hari H untuk produksi. Jadi Mhm, apa yang mhm. bisa disiapkan untuk hari ini yang tidak mengganggu atau tidak mengurangi kualitasnya untuk besok kita bisa siapkan hari ini seperti itu. Berkaitan dengan upaya ataupun solusi yang sudah Bu Hotma sampaikan tadi, saya rasa itu sudah bagus sekali. Dengan yang pertama tadi mungkin, bersama dengan siswa di hari sebelumnya tadi Ibu sudah prepare berkaitan dengan bahan, peralatan yang akan dipakai di keesokan harinya.
dan keesokan harinya pun tetap mungkin tadi seperti Ibu tetap kita diktekan anak untuk bisa datang lebih awal dan produksi bisa segera langsung dimulai. Saya rasa itu solusi yang sudah bagus yang akan Bu Hotma terapkan. Kemudian Ibu, adakah Ibu melakukan seperti kolaborasi bersama rekan sejawat atau mungkin pihak lain berkaitan dengan upaya untuk peningkatan tanggung jawab siswa di sekolah Ibu? Mungkin untuk ini nih karena sama-sama di ruang praktik, jadi kita juga punya tim di ruangan tersebut. Jadi mungkin kami sesama tim sama-sama untuk membawa siswa ini mengingatkan siswa ini juga atau murid ini supaya mereka itu memang benar-benar bisa bertanggung jawab tanpa harus didikte lagi, mereka sudah punya inisiatif sendiri. Dan itu sih, jadi di awal itu mungkin kami akan agak cerewet, mengingatkan, tapi pada nantinya kan yang kita lihat itu adalah mereka itu bisa mandiri dan bertanggung jawab, itu mungkin. Baik Ibu, karena komitmen ya itu memang harus dilakukan secara bersama. Saya setuju, apa yang sudah Ibu lakukan itu saya setuju. Kemudian mungkin kita simpulkan ya Ibu, dengan permasalahan yang Ibu hadapi berkaitan dengan tanggung jawab siswa dalam melaksanakan kegiatan produksi, kemudian datang tepat waktu, kemudian menyiapkan bahan-bahannya sesuai dengan apa yang sudah diarahkan, kemudian memberikan solusi tadi yang Ibu sampaikan bahwa solusinya adalah mungkin lebih prepare di hari sebelumnya, kemudian saat keesokan harinya dimulai lebih awal dan anak-anak dipersiapkan, setelah selesai mereka meletakkan kembali bahan-bahannya itu Ibu. Mungkin saya rasa diskusi kita hari ini apakah kira-kira membawa perasaan yang bagaimana untuk Bu Hotma? Saya merasa lega sih Bu. Saya merasa lega, akhirnya saya juga bisa kuat dengan apa yang sudah saya pikirkan untuk solusi dari apa yang menjadi masalah saya di sekolah, apa yang hambatan-hambatan apa yang sudah saya lalui. Tapi dengan berdiskusi seperti ini, akhirnya saya merasa oh mungkin solusi seperti ini bisa kali ya, terpikirkan sendiri seperti itu. Mungkin karena tadi kita mengalir aja pembicaraannya, jadi terpikirkan mungkin bisa dengan solusi ini supaya anak-anak bisa lebih bertanggung jawab. Iya, Saya senang dengan diskusi hari ini. Benar sekali, hati saya pun senang. Kita selesaikan Bu Hotma, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dian. Sudah ini bagus gak sih? Bagus gak sih? Bagus kok, bagus. Sudah lah. Beneran? Bagus. Maaf kalau salah ya. Ini sama lah. Itu juga, ada ngisi refleksi nggak sih? Enggak kan? Ya, ada refleksi. Yang kemarin. Nah, foto dulu lah mah, mumpung masih fresh. Siapa yang pencet, kakak ya? Pakailah dulu. Bentar dulu ya. Bentar izin bentar ya. Oke. Mana sih Hotma nih? Bu Hotma. Oh. Oke. Kok warnanya nggak ini sih, nggak terang? Ah, udah. Ini kameranya. Siapa yang pencet? Kakak ya. Oke, gaya lah Hotma. Lagi.
Masih lagi nak? Nah. Oke, kita buat refleksi Kak. Iya, Refleksi nih. kemarin ada aku kirim sama kakak juga kan? Ada, bentar ya. Berarti sama-sama ngetik ya? Iya, sama-sama ngetik aja. Bentar ya. Karena kan beda yang kemarin dengan sekarang kan. Oh, beda ya? Maksudnya refleksinya pasti beda. Oh, cuman maksudnya Indikatornya formatnya sama kan? sama. Gimana ya kemarin? Syukurlah berjalan lancar loh, ya ampun. Aku udah deg-degan dan tapi nggak apa-apa lah. Kakak tuh khawatirnya gini mah, kakak tuh nggak bisa ngasih yang bagus untuk Hotma itu aja. Kalau untuk sama, aku juga. Aduh nanti aku nggak bisa pula ini menstimulus kakak itu menjawab yang sesuai gitu-gitu soalnya kan. berhubungan sama orang lain gitu. Aduh, yuk, dah. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Oke. Semua tahapan sudah berjalan dengan baik ya. Udah, semua tahapan Tirta gitu aja tambahkan. Oke. Terus kita tambahi juga ini tahapan Tirta. Dan permasalahan terselesaikan gitu aja ya. Komunikasi gitu aja lah. Dan komunikasi antara coach dengan coachee berjalan dengan baik dan coach mendengar dengan rasa sehingga belum coach mendengar dengan rasa sehingga percakapan di antara keduanya berjalan dengan baik dan saling memahami. Oke, Kak. Oke. Sekarang apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Apa yang perlu ditingkatkan? Nggak ada ya? Memahami dan betul situasi. Kayaknya udah sempurna. Sini. Nggak boleh ya, nanti dengar Pak. Boleh pasti. Pasti ada yang perlu diperbaiki. Apa ya? Memahami betul. Apa ya? Apa kita ini kayaknya Kak? Apa ya? Tempo kita berbicara kali enggak? Terlalu cepat ya? Tempo berbicara kita terlalu. Bahasanya kayak mana ya? Tempo berbicara. Intonasi atau kayak mana? Tempo ya? Ya, tempo. Situasi tadi dihapus ya, Ma? Iya, dihapus. Terlalu cepat. Itu aja lah enggak sih? Oh. Dah. Karena kita juga tadi agak cepat kan ininya, nggak sampai berapa menit lah. Apa yang Ibu lakukan untuk tetap mengkondisi presence sebelum dan saat melakukan coaching? Fokus mendengarkan. Oke, menunjukkan empati pada situasi yang dilalui oleh coaching. Ini kayaknya sama aja lah enggak, Kak? Iya. Oh, gini juga. Memberikan respon. Tambahkan di bawah ya. Ya, memberikan respon dengan tidak menghakimi. Tidak menghakimi, tidak memposisikan diri lebih baik dari coachingnya. Itu penting. Tadi kakak nggak gitu kan, Ma? Enggak, tenang, Jek. Kita kan ngikut ngalir aja tadi, Kak. Iya kan? Aku juga kan, aku ya. Enggak. Nah, ini yang terakhir, Kak, apa yang lebih baik daripada coaching. Oke. Terus? Ya. Apa yang Bapak Ibu? Udah kah? Atau ada yang lain? Bentar, Kak, bentar.
Yang terakhir itu apa ya, Kak? Apa pertanyaan terakhir? Yang terakhir apa pertanyaannya, Kak? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Oh, latihan nggak mungkin lagi latihan lebih serius kan? Chemistry lah ya, chemistry yang lebih kuat, komunikasi lebih interaktif. Iya, tempo ya, tadi. temponya. Tempo bicara, skenario gimana ya? Tempo. Komunikasi tadi. Berbicara, gini aja, berbicara lebih tenang dan santai. Yang komunikasi lebih interaktif ditulis ya? Nggak usah lah, Nak. Ini kan udah mantap. Iya. Berarti ada 2 ya, chemistry sama itu ya? Atau satu Iya. aja? Satu aja lah, Nak, Kak. Iya kan? Oh, berarti berbicara lebih tenang dan santai aja ya? Karena kita tadi takutnya waktu kan, Ma? Iya. Oke. Selanjutnya umpan balik, yang hot duluan. Oke, Kakak. Aku duluan. Boleh. Ya, tulis, Kak. Saya merasa... Tunggu. Saya merasa... senang dan lega ketika saya bisa berdiskusi dengan coach tanpa merasa saya dihakimi dan ya. Terus dilabel dengan udah sampai saya udah itu aja. Dah. Saya bisa menemukan solusi. Saya bisa menemukan solusi dari apa yang saya resahkan selama ini. Oke. Dah. Terus apa lagi? Kakak sekarang. Kakak. Oke, Kakak. Saya merasa lebih tenang dan lega setelah saya melakukan diskusi dengan Joas, dengan coach gitu ya, Kak. Apa lagi ya? Tanpa merasa digurui oleh coach, dan saya bisa mendapatkan solusi sendiri gitulah ya. Mendapatkan solusi sendiri yang diarahkan oleh solusi sendiri mengenai permasalahan yang saya hadapi pada saat proses pembelajaran gitu. Betul nggak sih bahasanya? Nah, oke, apalagi? Udah habis ya waktunya? Kak bilangnya coachi gitu ya, Kak? Coachi. Hah? Bilangnya coachi. Coachi sama coach. Itu apa sih kata Pak Tono? Setelah selesai praktik, lanjutkan siapkan refleksi di board. Di sini atau di sana? Di sini. Oke. Nggak usah nanti. Apalagi, Ma?
Bentar ya kakak ngomong sama anak kakak dulu. Ini mamanya ada tugas, anaknya pun ada tugas pula. Oke, nanti yang kita upload diunggah tugas rekaman ini kan, Ma? Rekaman ini nggak tahu juga apakah ikut refleksinya, nggak tahu juga. Kayaknya rekaman ini deh yang kakak baca, rekaman ini kita unggah di YouTube. Tapi nanti kita cut-cut aja bagian yang kita itu aja kan, kita minta sama Mbak Nanat. Kita udah selesai, nanti di main room orang belum selesai. Kayaknya udah lah Kak, kan sampai jam 3 kayaknya. Oh ya udah, kita masuk ke main room ya. Lagian kita tepat waktu kok. Oke, ya udah yuk. Kita masuk. Dah. Dadah.